Selamat pagi pemirsa di Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias kali ini di obrolan pagi untuk edisi Selasa 7 Juli 2020. Topik yang bakal kita angkat yaitu mengenai wanita dan hari raya di tengah pandemi. Narasumber yang sudah kita hadirkan di studio Gempol 38 pagi ini ada Ketua WHDI Buleleng, Dr. Ida Ayu Wardani MRI Pro. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Ini, oke. Selamat pagi. Oke, dan berikutnya ada Ibu Nimade Santiari MSI selaku bidang organisasi di WHDI. Selamat pagi Bu Santiari. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik ya. Selalu dirasakan senang. Oke. Terlihat ceria. Bagaimanapun ya, Bu, juga ya. harus dirasakan senang. Oke. Nah, di mana Mitra 104,6 FM, wanita Hindu walau di masa pandemi tak bisa melepaskan diri dari kewajibannya untuk bertanding banten. Sebab tanggung jawab ini telah melekat turun-temurun kepada wanita Hindu. Nah, untuk membahasnya, Tias bakal ajak ngobrol Ibu Ayu Wardani dan juga Bu Santiari. Tias mau ke Bu Ayu Wardani dulu, selaku Ketua WHDI Buleleng. Nah, sebenarnya apa saja sih yang harus dilakukan para wanita Hindu, terutama di Bali, sebelum, saat, dan pasca Hari Raya itu sendiri? Ya, sebelumnya Om Swastiastu, semua pemirsa Radio Guntur pada pagi hari ini. Terima kasih, saya Ida Ayu Wardani ya, tapi panggilan saya Cice biasanya. Ya, Cice ya. Cice. Jadi tadi pertanyaannya apa yang harus kita siapkan sebelum, pada waktu, dan sesudah. Tentunya seperti yang kita ketahui, sebagai wanita Hindu sendiri kita lebih diperhatikan untuk bagaimana kita bisa menyucikan diri sendiri. Sesuai dengan makna kita adalah bahwa kita adalah sarvita, artinya penyucian diri sendiri. Sebelumnya kita menyucikan diri sendiri sebelumnya. Dan pada masa-masa sekarang ini tentunya kita lebih mengetahui bahwa dalam suatu persiapan sebelum hari raya tentu kita harus menyiapkan sarana prasarana yang ada, di mana sarana prasarana itu kita bisa dapatkan antara lain di pasar ya, atau kita buat sendiri jajan-jajanan. Tetapi yang lebih dipentingkan sebelum pada waktu kita akan menyiapkan, tentunya kita harus menyiapkan diri apa yang menjadi protokol daripada kesehatan ini secara kita ketahui dalam masa COVID-19 ini. Jadi apapun itu, senjata kita utama sebelum kita melakukan persiapan dengan mengadakan sarana prasarana adalah jangan lupa senjata kita utama pakai masker. Pakai masker. Kemudian pada waktu kita sudah menyiapkan sarana prasarana yang kita dapatkan di pasar, tuh mana sampai di rumah jangan lupa kita harus cuci tangan dengan protokol yang sudah kita ketahui 6 langkah ya. Pada waktu setelah kita menyiapkan, tentunya jangan lupa kita akan melakukan satu bakti ya, dimana bakti yang baik kita melakukan satu bakti serada. Nah, pada waktu kita melakukan bakti, kita harus ingat apa yang menjadi saran daripada pemerintah. Kita melakukan bakti tanpa harus berdesak-desakan bersama-sama, tetapi kita melakukan itu dengan satu adalah social distancing. Dari rumah juga bisa. Dari rumah juga bisa. Iya. Seandainya situasi yang kelihatannya terlalu padat ya, dari rumah aja deh, nggak apa-apa. Ide ada di mana saja. Nah, pasti ide itu ada dalam diri kita yang utama ya. Dan sesudahnya jangan lupa bahwa semua sarana prasarana itu kita harus tempatkan pada tempat yang sudah ditentukan ya. Jangan kita melakukan contoh, kita tidak boleh lagi sekarang memakai kresek, plastik tidak boleh. Jadi semua sarana prasarana yang ada yang memang kita bisa simpan di tempat suatu pembuangan sampah yang sudah ditentukan ya. Jadi itu yang pertama yang harus kita ingat. Jadi dari sebelum, pada waktu, dan sesudah, semua yang diikuti adalah melalui ikuti protokol kesehatan. Ya. Yang terpenting adalah mengikuti protokol kesehatan, karena sekarang kita bukan di hari-hari normal seperti dulu gitu ya, udah ada pandemi yang menyerang gitu. Tadi menarik Ibu menyebutkan juga kita harus bisa menyucikan diri sebagai wanita Hindu Bali terutamanya khususnya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyucikan diri itu Bu saat hari raya terutama khususnya? Ya. Kita ketahui bahwa dalam sloka kita dikatakan bahwa kita adalah salah satu
sebagai pelaksana upacara agama. Ya, dimana artinya adalah wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam melakukan pemujaan kepada Tuhan, serta harus menunjang tinggi nilai dharma. Artinya, pada waktu kita akan melakukan itu, kita harus ning raga, sampurna raga berpikir dengan hal-hal yang lain, yang mana mungkin akan mengotori daripada pemikiran kita. Jadi, apapun itu yang ada dalam kegiatan kita, yang menyita dalam pemikiran kita, khususnya yang kurang baik, itu kita simpan, kita buang dulu deh. Ya, yang utama bagaimana kita melakukan bakti kepada ide dengan hati yang bersih, hati yang suci. Gitu, jadi nggak perlu deh mikirin yang aneh-aneh gitu ya. Khusus dulu kusyuk untuk ke Tuhan gitu ya, mengaturkan bakti kita. Nah, tapi di saat pandemi seperti yang Ibu tadi bilang di awal juga, pemerintah menghimbau kita stay at home. Tapi kita sebagai orang Hindu Bali terutama, itu seolah sepertinya dipaksa untuk tetap membuat banten, untuk ngaturan bakti. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah memang benar bisa dari rumah? Atau misalnya kalau ada yang dia memang pingin ke suatu pura, itu apa yang harus dilakukan? Pada saat awal, memang pemerintah ingin melihat bagaimana masyarakat itu merubah dulu perilaku mereka. Sebab tanpa satu pembatasan, maka dalam menghadapi hal ini kita akan mengalami suatu hal yang sangat musibah sangat besar ya. Sebab penyakit ini tidak bisa kita lihat atau kita rasakan pada siapa dan di mana. Sehingga kalau kenapa tidak kepuri dulu awalnya adalah untuk membiasakan diri kita bahwa kita harus bisa ngaturan bakti ya, berdua sami meraja kemulan dan kedua di sana saja, karena dimanapun sama. Ya, dalam satu ajaran dikatakan bahwa kita duduk bersama 1-2 orang, lebih dari 1 orang untuk bisa kusuk itu akan mendapatkan sesuatu berkah yang bisa lebih kita dapatkan. Jadi artinya di rumah juga lebih dari 1 pasti kan, suami, istri, anak, jadi tidak usah menjadi kendala. Boleh ya, sarana nikah pasti kita harus dapatkan, nggak apa-apa, tapi ikuti protokol seperti tadi sebelumnya, seperti apa kita akan mendapatkan sarana itu. Oke, jadi kalau masih bisa di rumah, ya di rumah nggak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya harus keluar, ya itu tetap ikuti protokol kesehatan yang ada gitu ya. Tapi nih Bu ya, aktivitas apa saja di masa kini gitu Bu ya, kan nggak sedikit wanita Hindu yang lebih mengutamakan karir mereka dibandingkan dengan kewajiban sarana upakara. Sekarang kayaknya susah nih nyari anak muda yang bisa buat sarana prasarana untuk bebantenan segala macam. Nah, apa komentar Ibu selaku Ketua WHDI Kabupaten Buleleng? Jadi begini, nah inilah kenapa semua ini menjadi dirasakan oleh dunia, bukan Bali aja, ya, tetapi dunia. Pasti ada ide juga memberikan izin untuk kita mawas diri ya Bu Sandiari, bahwa dengan keadaan seperti ini apa yang kita bisa manfaatkan. Kebetulan tiang baru ketemu dengan para tiang yang di Paguyuban Mangku ya, di desa. Beliau menginginkan, Bu, bagaimana agar Santian ini diminati oleh anak-anak muda? Ayo, itu bisa dilakukan. Saat ini mereka tidak berbuat apa-apa, susah keluar, nggak boleh kemana. Ayo kita ajak. Contoh seperti itu. Ya. Jadi saran tiang, manfaatkanlah waktu itu untuk bisa mendekatkan diri pada ide sang yang lebih dewasa. Saatnya sekarang. Baik kita seorang ibu yang bisa berikan keteladanan, karena ibu itu adalah suatu yang bisa dikatakan bahwa wanita adalah tolak ukur kehidupan keluarga, martabat keluarga. Sebab sesuatu keruntuhan moral keluarga sangat ditentukan oleh wanita. Nah, jadi kita wanita yang ibu-ibu yang akan mengajarkan mereka, ayo duduk, biki, kalian nabi patut nengeh. Kalau biasa kita pesen canang, mungkin canangnya kalian tuh neng. Dan nonton itu Bu, janur, angin, daun, nonton kenapi. Yang penting raga ning raga, aturan itu, pasti ide menerima. Oke, jadi berarti di tengah pandemi kalau bisa kita harus lebih mendekatkan diri berarti Bu ya, lebih mengasah juga bisa mungkin untuk anak-anak muda yang stay at home yang dirumahkan dan segala macam gitu. Nah, berarti menurut Ibu, di pandangan Ibu di tengah pandemi inilah kita harus lebih mendekatkan diri kepada ide, bukan berarti ini menjadi dalih untuk kita semakin jauh. Kan mungkin ada beberapa orang nggak boleh di kepura jadi nggak usah deh sembahyang. Nah, kayak gitu, gimana Bu?
lucu ya Dek, saya ini turun ya karena saya selain menjadi ketua WHTI, saya turun juga menjadi pelaksana tugas untuk PKK. Jadi kami banyak juga memberikan sesuatu pesan kepada masyarakat bahwa stay at home itu bukan diartikan secara mentah ya, diam di rumah aja, makan minum tidur, nanti yang ada meral, ya tambah gede. Kalau badan obesitas, penyakit gampang datang kan. Jadi untuk tinggal di rumah itu bukan berarti kita menjadi bodoh, nggak mau mikir gitu ya, mau bisa aja mungkin makan tidur tapi nanti akhirnya akan kita sendiri yang susah. Ya, jadi melakukanlah suatu kegiatan yang produktif. Ya, khususnya untuk dari segi keagamaan kita ada waktu sekarang untuk melakukan hal-hal yang mungkin tadinya sulit untuk berkumpul satu keluarga bersama, ngaturan bakti di Merajan, makin di tengah pandemi jadi kumpul semuanya. Nah, itulah yang ide berikan kepada kita, kesempatan untuk mawas diri, kesempatan untuk mengoreksi diri masing-masing. Mungkin awalnya Bapak sebagai istilahnya kalau kita katakan imamnya kita lah ya, dia harus ini di Rajan, sekarang beliau ada, terus jarang untuk bisa mau kayak dulu enggak, karena waktunya pasti ada. Nah itu suatu hikmat untuk kita, suatu berkah untuk kita, luar biasa, astungkare ya. Nah, apakah benar pada masa COVID ini kita mengatakan astungkare? Kalau saya bilang benar, karena COVID-19 tidak melulu bukan musibah, tetapi juga ada berkah. Berkah kepada siapa? Kepada orang-orang yang merasakan itu adalah suatu jalan dari ide untuk bisa kita menjadi orang yang lebih berguna, yang orang yang bisa dikatakan bisa menjadi contoh, khususnya keteladanan seperti yang wanita. Wanita itu apa? Tadi saya sampaikan, dia juga ada tolak ukur martabat dari suatu keluarga. Iya, kan ada di surga bilang. Kalau seorang wanita tidak dihargai, tidak ditinggikan, maka di situ akan kita lihat suatu keruntuhan. Jadi kenapa demikian? Kan tidak ada bapak yang melahirkan anak, kan wanita saja. Jadi wanita tetap harus menjadi suatu sesuai dengan yang ada di kitab, dikatakan wanita adalah pemelihara. Gitu ya, jadi tanpa wanita nggak bisa tuh ya. Kalau misalnya nggak ada ibu-ibu di rumahnya, kalau bapak apakah bisa membuat sarana? Belum tentu kan seperti itu. Enggak juga, ada yang bisa, tapi ya mungkin kata ini masih kurang, ini Bu Sabdari bilang sekarang, kemarin bicara-bicara ya Bu ya, kalau ada bapak-bapaknya kita ajak tuh sekarang mulai, kenapa enggak? Kesetaraan gender, paling enggak kesetaraan gender. Gitu. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, pandemi ini jangan dipandang sebagai musibah, tapi diambil juga sisi positifnya, bikin kita jadi lebih dekat. Yang dulu mungkin para bapak-bapaknya selalu jarang di rumah, alasannya karena kerja gitu ya. Sekarang karena di tengah pandemi harus sering di rumah, bantuinlah istrinya gitu ya, biar lebih memperhatikan istrinya. Nah, sebenarnya aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan di tengah pandemi, di samping kewajiban membuat sarana upakara saat hari raya? Aktivitas itu normal saja. Aktivitas yang kita dikurangi adalah aktivitas keluar kan. Kalau aktivitas lain-lain kita lakukan. Contoh, saya sebagai seorang wanita beraktivitas terus. Paling tidak pagi hari saya beraktivitas untuk bisa menyayangi suami dan anak-anak saya, memberikan sesuatu yang baik untuk bisa suami itu mengerti, oh ini istri saya udah berbakti loh ya, dia mau ngurus saya gitu kasarnya ya. Anak-anak, nah itu suatu contoh keteladanan. Demikian juga anak-anak, mereka seperti biasa, karena hari ini hari libur mungkin mereka agak siang bangun ya, tapi sebelumnya mereka bangun pagi, mereka melakukan aktivitas sekolah ya, melalui online. Tidak ada yang harus kita kurangi. Beraktivitas olahraga, lakukan olahraga ringan. Nggak usah olahraga harus ke tempat fitness kan. Olahraga kita seorang wanita pasti paling tidak Ibu Sandra selalu bilang jero sapu, jero sapu nyampat di Merajan. Merajan dong nyampat, tunang, nanti batu tadi karena pun terkene kan. Jadi itu olahraga. Jadi lakukanlah hal-hal yang beraktivitas seperti normal. Jangan kemudian menjadi orang yang betul-betul seolah-olah mati dengan aktivitas gitu. Saya nggak kayak terpenjara ya sama seperti itu, jangan. Jangan merasa tersiksa. Enggak banyak timbul suatu kreativitas yang ada dari kemarin yang ikut suatu webinar
nasional ya, untuk Dekran Asda. Di sana kita diajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pendapatan dengan tinggal di rumah. Yaitu kita membuka sesuatu website online untuk bisa memberikan apa yang kita bisa suguhkan kepada mereka. Sekarang kan yang banyak itu kan makanan ya, kuliner kan. Ini adalah aktivitas positif. Paling tidak kita saling tolong menolong. Nah, kita nggak ada sempatnya karena punya bayi, ya udah beli aja makanan sama teman kita. Nah, itu kan aktivitas. Jadi ekonomi bergulir terus, nggak harus jadi mati. Jadi aktivitasnya ya dilakukan seperti normal aja, cuman tempatnya aja mungkin dipindah. Yang dulunya biasanya kalau harus lari olahraga joggingnya di taman kota, tapi di tengah pandemi ya udah di rumah aja sama keluarga, olahraga kecil gitu Bu ya, untuk mengasah kreativitas yang dulunya mungkin nggak bisa buat donat, tapi sekarang bisa buat donat gitu banyak ya. macam donat. Bener. Nah tapi nih Bu ya, kalau kita ngomongin soal persiapan hari raya, pasti para wanita itu nggak bisa yang namanya nggak ke pasar. Sedangkan di pasar itu adalah tempat berkerumun nih Bu. Nah gimana itu caranya untuk para wanita itu agar sadar harus tetap mengikuti protokol? Tapi kadang soalnya saya lihat masih banyak masyarakat yang kalau ke pasar maskernya dipakai tapi ditaruh di leher gitu, nggak dipakai dengan benar. Gimana Bu? Ibu-ibu khususnya pemirsa Guntur yang sekarang ada mendengarkan, saya selalu menyatakan di masyarakat, turun di lapangan hampir 8 kecamatan yang saya sudah kunjungi kemarin, saya pesankan pada ibu-ibu khususnya ibu-ibu. Nah, saya tahu ibu-ibu itu istilahnya pasti gudip kalau nganter odalan, baru nganter gini, balik ke dapur ke pasar, gitu. Kan kenapa? Pasar itu memang tempat transaksi, tapi ingat pasar itu ada juga tempat penularan yang sangat cukup tinggi ya. Satu, selalu bilang protokol kesehatan, jangan lupa membawa masker atau memakai masker. Masker dipakai sesuai dengan aturan. Masker harus menutupi hidung dan mulut. Kenapa demikian? Sebab lewat itulah akan menjadi tertular, atau lewat itulah kita bisa menularkan daripada aerosol atau droplet atau air liur kita yang keluar, yang bersatu dengan udara, yang kemudian kita hisap, yang ada air liurnya, di mana air liur itu didapatkan dari orang yang memang tidak bergejala, jadi OTG. Nah, kalau kita pakai masker di bawah hidung ya kita hisap, kita kena. Atau kalau kita datang tanpa menjaga jarak, jadi droplet itu air liur yang keluar itu dengan jarak ya katakanlah 1 meter kurang gitu, kita berbicara dan cukup keras, maka akan terpental dan masuk ke dalam air selaput mata kita akan kena. Jadi tujuan daripada masker adalah supaya tidak kita mengenakan atau terkena. Social distancing tujuan supaya kita tidak terkena cipratan itu ke arah mata kita. Nah itu kan paling sekarang kan nggak semua pakai kacamata. Benar. Jadi kalau ke pasar tadi yang lewat ibu ya, pasarnya penuh. Mungkin masyarakat kadang-kadang harus melihat suatu kenyataan yang nggak enak ya, tapi nggak usah itu terjadi dulu. Di satu kabupaten di Provinsi Bali, penambahan daripada penderita sekarang bukan cuma 10, 12, bukan, tetapi berpuluh-puluh, ya, dan 60. Apakah itu yang ditunggu? Janganlah. Jadi kita sudah bagus, Bu Leleng, Pak Bupati dengan jajarannya sudah sangat bagus memberikan suatu ketegasan, dan masyarakat mau mengambil itu sebagai bagian untuk kita jalankan. Jadi kasus kita, kalaupun ada penambahan kemarin, ya seperti biasa, habis dari mana gitu, dari pasar kalau nggak salah, datang bersama-sama boncengan, 7 orang dengan lelen motor, kemudian begitu di tracing dilihat ternyata ada yang positif. Ya seperti itu kan, nggak tahu kita. Ya jadi kalau ke pasar, satu jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, karena tujuannya tadi. Kalau lagi penuh, diam dulu aja, nggak usah masuk dulu, lihat kesempatan. Kalau memang udah agak longgar, baru kita masuk. Gak apa-apa lama sedikit daripada lama di rumah sakit. Iya benar. Daripada niatnya pengen ngatur orang bakti, tapi tahu-tahu nanti ke pasar malah kena penyakit gitu kan. Jadi begini, saya mungkin bisa berbagi. Kebetulan anak Tiang itu ada sedang mengambil satu spesialis paru ya. Di situ dia merawat para penderita seluruh Bali ada. Sanglah tugasnya. Dia bilang, bukan
pasien yang parah udah nggak sadar pakai itu, ya udah mereka tidak bisa merasakan. Tapi banyak pasien yang bergejala dan harus masih tunggu di rumah sakit, itu yang mengalami kayak stres. Kan nggak boleh ditengok. Iya benar, nggak boleh ketemu keluarga. Nggak boleh. Tapi mereka merasa dirinya udah sembuh. Tapi begitu diperiksa masih positif. Dan itu harus ditinggal. Di positif sekali, besoknya negatif, besoknya lagi positif, karena harus negatif 2 kali ya. Nah, kok udah 4 minggu, 5 minggu nggak sembuh, stres. Nah, daripada kita begitu, enakan kita jaga jarak. Iya benar. Biar nggak masuk Makanya rumah lebih sakit. baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Betul, itu kita katakan juga di acara kita. Makanya kan sekarang ada yang menyebutkan maskerku untukmu gitu ya. Masker yang kita pakai sekarang itu untuk melindungi orang-orang sekitar dan biar untuk melindungi diri kita sendiri juga gitu. Nah tapi Bu, besok ini udah hari raya dan juga pemerintah sudah menggaungkan new normal gitu ya di tanggal 9 Juli nanti. Nah apa yang harus dilakukan wanita Hindu agar tidak semerta-merta menyalahartikan maksud new normal ini sendiri Bu? Terima kasih. Kita tahu apa namanya guru visiksa. Iya. Itu ajaran adalah bahwa pemerintah memberikan suatu aturan kepada kita. Aturan new normal bukan berarti kita menjadi liar. Kita tidak new normal itu ada contoh begini. Keluar pakai masker, itu kehidupan normal namanya. Sekarang, dulu kan nggak normal. Kalau adik kemana-mana pakai masker orang bingung, ini kengkennya. Sakit ya. Sakit TBC atau gitu ya. Tapi kalau sekarang adik tidak pakai masker kemana-mana, adik anggap nggak normal. Iya benar. Karena bisa menularkan orang lain kalau itu OTG. Jadi dia pesankan untuk new normal, keadaan ke depan tetap mempergunakan protokol kesehatan. Itu adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sampai di rumah bersihkan badan dan lain hal kayak tadi. Tetap saja jaga kesehatan dengan perilaku hidup sehat, ya. Jadi makan yang cukup, bergizi, makan buah, minum dia jangan lupa. Iya. Orang yang nggak suka minum sekarang harus minum. Minum yang cukup dan istirahat yang cukup, ya. Jadi new normal bukan diartikan kita boleh seperti yang sebelum-sebelum. Iya. New normal yang sekarang adalah ditekankan tetap dengan pakai masker, jaga jarak, dan kalau tidak perlu tidak usah datang untuk berkerumun, ngobrol, ngafin-ngafin, nggak usah. Iya, makanya namanya new normal New gitu normal, ya. sesuatu yang kehidupan baru gitu ya. Tetap ikutin protokol kesehatan tapi juga bisa beraktivitas misalnya yang dulunya stay at home sekarang udah boleh balik ke kantor lagi tapi tetap ikut protokol. Makasih Bu Cece ya atas penjelasannya. Tias mau ke Bu Santiari dulu. Iya. Tias manggilnya Bu Santi aja kali ya. Oke, nah selaku bidang organisasi di WHDI sendiri. Nah, organisasi wanita Hindu itu ada hingga ke desa atau kelurahan. Nah, apakah semuanya masih berjalan sesuai dengan roda organisasi Bu? Iya, masih. Terima kasih kami dari Ketua Bidang Organisasi WHDI. Untuk organisasi, struktur organisasi yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng itu sudah sampai ke desa. Desa bahkan di dusun pun sudah terbentuk begitu kan. Iya. Seperti misalnya desa adat Buleleng, itu kan ada kelurahan. Di kelurahan itu sudah ada pengurus WHDI-nya juga. Jadi sudah ada, itu adalah membantu untuk misalnya kesibukan dari Bapak Klien Adat, kemudian Pak Lurahnya juga, kemudian Parisadenya, juga kelompok-kelompok masyarakat juga. Jadi itu memang tetap seperti itu sudah dilantik untuk sebagai pengurus yang nantinya dapat mensosialisasikan bagaimana kita sebagai perempuan Hindu di masyarakat. Karena itu merupakan salah satu kewajiban atau merupakan salah satu tugas dari perempuan kan, itu sebagai anggota masyarakat. Di mana kita juga sebagai pelaksana upacara kan. Kalau kita lihat ada odalan, kalau tidak ada orang perempuan gimana? Laki-laki juga bingung kan. Artinya perempuan itu sebetulnya pakai janggaraku gak ini, apa saja bisa. Dari tata boga, tata busana, tata semuanya, semua ya. Iya, sampai menata suami juga. Iya, benar-benar. Masa menata anak-anak kan. Nah, itu jadinya perempuan itu sangat berperan sekali dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kita termasuk perlu meningkatkan eksistensi kita sebagai perempuan, jadi supaya kita dapat dihormati oleh orang lain. Kalau kita tidak punya eksistensi, tidak berkualitas, bagaimana orang lain menghormati kita kan? Oleh karena itu kita tingkatkan kualitas diri kita, terutama di dalam peran-peran tugas swadharma kita sebagai kaum perempuan. Nah, tadi menyinggung masalah sekarang dalam rangkaian hari raya kan? Hari raya dalam pandemi ini ada Nyepi kan? Ada Saraswati, ada Pegar Besi. Saya kira
pelaksanaan kegiatannya masih tetap berjalan biasa. Seperti biasa. Seperti biasa, karena kita sudah memang terbiasa dengan Kebiasaannya keyakinan seperti kita. itu. Nah, keyakinan kita. Misalnya dalam rangka Hari Nyepi, yang namanya ngerupuk, yang namanya mencaru tetap dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan mencaru mungkin ini pandemi nggak ada dagang ini. Ya, di sana kesempatan kita melatih ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita dari SD, SMP, SMA itu perlu digenjot latihan-latihan untuk bagaimana ritual-ritual agama. Iya. Sebab nanti kalau sudah tamat SMA, dia kuliah di Jawa, udah itu kawin, udah nggak tahu dia. Iya, benar. Makanya standar kita sebagai orang tua, anak itu kalau tamat SMA, itu minimal sudah bisa buat bantuan pejatian. Pejatian minimal. Jadi kita makanya ada lomba di dalam rangka Hari Saraswati, kadang-kadang di sekolah itu kan lomba membuat pejatian, kan begitu kan? Yang membuat canang sari misalnya, membuat gantung-gantung, minimal tamat SMA itu bisa membuat pejatian. Nah, dengan demikian mereka sudah punya bekal, punya bekal. Jadi mereka itu tidak minder nanti kalau berkeluarga di rumah mertua, begitu kan? Iya, Kita bisa meyakinkan, bisa buat ketipat gua, bisa. Berarti kita sudah punya harga diri kan? Kita dihormati, dihargai. Kalau kita tidak bisa apa, kita dilecehkan sebagai perempuan di rumah mertua kan tidak enak kan? Iya. Nah itu jadi kalau misalnya Saraswati sekarang ini kita mengetahui bahwa Ide Sang Hyang Widi Wisthu adalah sumber segalanya, termasuk menurunkan ilmu pengetahuan. Karena dengan dasar ilmu pengetahuan kita akan dapat meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kemudian setelah Saraswati ini kan ada banyak tinaro kan, kita pembersihan diri kan. Setelah kita mendapatkan ilmu, jadi tadi isinya kesucian. Jadi dengan kesucian itu kita bisa memasukkan, menambahkan atau menginspirasi ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam diri kita untuk peningkatan kualitas, sehingga kita ada wujud bakti dan serada yang baik pada sesamanya. Nah, kepada Ide Sang Hyang Widi dalam rangka pandemi ini, tentunya kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan saja tidak pandemi ataupun tidak pandemi tetap, sehingga ada standar dari orang tua untuk memberikan putra-putrinya pendidikan tentang masalah keagamaan. Kalau agama Hindu itu misalnya pagi kita dengarkan itu di Balai-Balai Banjar ada Trisandya misalnya. Ya mungkin kita sekedar ya aturan wedang kan, pakai dupa gitu kan. Mungkin ada ajengan sedikit, boleh nasinya dijotkan kan gitu kan. Udah itu nanti siang kemungkinan kalau anak-anak semuanya kan dulu di sekolah Trisandya ya. Sekarang mungkin di rumah hanya berdoa untuk di dalam hati Trisandya boleh. Nah, sore lagi kita lihat anak kita habis mandi itu kemana gitu. Itu harus sudah dipatok habis mandi ambil dupa, sembahyang dulu gitu kan, sembahyang dulu karena nanti kalau cepat larut malam kan sulit juga kan, mereka mau belajar. Nah, udah itu akan tidur juga kita bimbing dia supaya berdoa, supaya sembahyang, besok biar bisa sehat kembali. Seperti itu aturannya. Kemudian dikaitkan dengan pandemi ini ya justru kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu gitu kan. Jangan istilahnya merugikan kita kan. Jadi oleh karena itu kita selalu mendekat pada Tuhan, tolong supaya pandemi ini hilang kan gitu kan. Karena orang tua saya supaya bisa bekerja normal lagi kan. Begitu kasihan mereka juga kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi harapan kita walaupun situasi seperti ini pelaksanaan kegiatan hari raya itu masih tetap dilaksanakan. Kemungkinan kita keluar Buleleng mungkin dibatasi karena seperti Gianyar Bangli kan tidak boleh dimasukin misalnya begitu kan. Kita untuk apa? Kita sebaiknya minimal di Merajan sendiri gitu kan. Kemudian di rumah juga bisa gitu. Nanti kalau misalnya sudah normal kembali ya mungkin kita bisa gitu ya berkeliling Bali begitu ya. Jadi sementara ini memang harus dilaksanakan pendekatan diri kepada Tuhan dalam masa pandemi ini. Gak masalah di mana aja, yang penting hatinya tulus ikhlas gitu ya, fokus untuk emang tujuannya nggak terang bakti. Iya, termasuk bukan pada Ide Sang Hyang Widi saja, tetapi dengan sesama. Di sini menyeimbangkan ego kita kan, kemudian belajar untuk mulat sarire, jangan selalu menyalahkan orang lain kan. Nah itu kalau misalnya sudah menyalahkan orang lain, kita ego, istilahnya bahasanya sengitan akhirnya kita dengan teman kan nggak baik, konflik lagi ya kan. Nah ini konfliknya ini saru apakah tidak punya uang, apa konfliknya karena lapangan pekerjaannya hilang. Tapi bagaimanapun juga kalau kita memang hal yang baik kita lakukan nanti akan mendapat karma yang baik. Kita percaya dengan
Iya. Oke. Dan kita aklamasi ya. Oke, makasih Bu Santi. Nanti kita lanjutkan lagi, masih banyak pertanyaan yang Tias miliki, tapi kita break iklan dulu. Dan nanti di segmen kedua untuk Anda yang sudah tidak sabar dari tadi sepertinya ingin tanya-tanya, bisa join langsung di 23455 setelah mendengarkan beberapa iklan berikut ini.